ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Organisasi yang ada dalam Islam Jamaah, bagaimana kiprahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Sebelum kita beraktivitas, ada 2 jadwal nanti. Alhamdulillah bi'idnillah wa bi'aunillah, insyaallah tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah Jokam 354. Seperti halnya apa yang menjadi maqasid tujuan didirikannya, dibuatnya channel Ribad Akhlak Salim adalah mengawal, memahamkan, menyadarkan, membuka akal sehat pada kawan-kawan yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354, dan selebihnya tidak seperti itu. Tidak ada yang lebih. Untuk urusan organisasi, untuk urusan organisasinya mungkin itu bukan wilayah ranah Ribad Akhlak Salim, tapi Akhlak Salim lebih kepada pemahaman secara personal masing-masing jamaah. Kita harapkan sebagaimana yang ditancapkan dalam jamaah, yaitu ijinit jamaah, supaya paham jamaah. Maka dalam Ribad Akhlak Salim, maka tujuannya juga ijinit jamaah, satu-satunya warga jamaah supaya saat ini meninggalkan jamaah, tanda kutip pemahaman jamaah, Islam jamaah, kembali kepada jamaah seperti hanya pemahaman salaful ummah, salafus salih, kepada pemahaman-pemahaman Islam rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Begitu banyak informasi, hampir setiap hari kita mendapat informasi, kita mendapat materi-materi untuk ladang dakwah, materi-materi sebagai bahan dakwah kita, materi-materi untuk membuka akal sehat mereka. Materi-materi ini sangat penting bagi kami, bagi kita untuk menyadarkan. Di antaranya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, di antaranya adalah bagaimana mereka sekarang saat ini membuat pencitraan ke sana kemari, pencitraan terus, apalagi di musim atau di tahun-tahun politik seperti ini. Tentunya nggak salah sih, semua organisasi yang berkeinginan ada makosid tertentu biasanya juga bergerak. Kecuali saya melihat ada Muhammadiyah dan NU sudah tegas, beliau netral,
tidak boleh membawa secara kepengurusan untuk membawa nama kelembagaan, nama organisasi masyarakatnya NU maupun Muhammadiyah untuk menentukan capres maupun bacawa pres maupun partai-partai politik. Namun di Islam Jamaah masih sebenarnya tidak ada urusan politis, sebenarnya tidak ada unsur politis, tidak ada, politik tidak ada. Tetapi unsurnya adalah pengamanan. Unsurnya agar mereka aman, agar mereka terlindungi, agar mereka nyaman, tidak diganggu gugat, tidak diganggu oleh negara tentunya. Sehingga kesana kemari Islam Jamaah cari muka ke sana, cari muka ke sini. Sudah paham lah Islam Jamaah itu siapa. Ya, orang-orangnya siapa sudah tak paham. Maka masyaallah muslimin hafizhakumullah ta'ala, entah direspon positif atau direspon negatif, namun yang dikhabarkan dalam Islam Jamaah, dikhabarkan dalam jamaahnya, dikhabarkan pada warganya adalah respon positif. Dengan bangganya dia akan mengatakan bahwa wah kita diterima, kita diterima, disambut dengan baik, ini dan itu dan ini. Ya toh. Walaupun di sana mendatangi partai-partai atau mendatangi orang-orang yang berpengaruh belum tentu juga disambut dengan dua tangan yang gembira. Kenapa? Di zaman ini, saat ini, para orang-orang yang ternama dalam politik itu sudah tahu bagaimana track record, bagaimana apa yang terjadi dalam Islam Jamaah saat-saat ini. Sehingga ketika dia merangkul Islam Jamaah secara keorganisasian, ditakutkan elektabilitasnya akan menurun. Elektabilitasnya akan menurun. Kenapa? Kita tahu sendiri, 90% bahkan 95% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dari 90% ada beberapa persen dibagi, termasuk bagiannya adalah Islam Jamaah, dan ini sudah lama, sudah diketahui secara khalayak umum bahwa Islam Jamaah tidaklah umum seperti halnya Islam-Islam yang lain. Tentunya akan merusak reputasi, merusak elektabilitas kalau sampai merangkul. Toh sampai pun dirangkul pun misal kan nggak apa-apa mau misal no. Itu pun juga tidak menjadi penentu kemenangan juga. Belum tentu menjadi kemenangan, dan kami bocori juga bapak-bapak baca wapres maupun kawan-kawan saudaraku yang mungkin senang di dunia politik, di pilkada maupun pilpilan atau caleg. Anda jangan mudah percaya atas dukungan Islam Jamaah. Mereka tidak sesuai dengan anggapan Anda satu komando. Iya benar satu komando, tapi yang mengomando kemana? Kan gitu. Komandonya benar satu komando, tapi yang mengomando ini nanti dikomando untuk 2 orang atau 3 orang atau 4 orang atau bahkan ke yang lain. Komandonya ada. Maka jangan mudah-mudah percaya ya. Seandainya pun antum merangkul Islam Jamaah, itu juga tetap dalam kewaspadaan, karena mereka akan menampilkan seakan-akan mendukung semua presiden. Ya, misalnya ada calon presiden ini dan itu, misalnya A dan B. Nanti seakan-akan iya bapak saya dukung ini. Dia tidak minta kontrak politik, sepertinya tidak minta jatah menteri, nggak mungkin, nggak pernah ada Islam Jamaah menteri itu, kayaknya nggak ada. Kalau DPR RI memang ada, di DPR RI ada beberapa orang ada DPRD kabupaten juga provinsi juga ada, DPRD kabupaten juga ada. Tapi kontrak politik untuk jatah menteri enggak, dia kan bukan partai, bukan partai juga. Tetapi kontrak misalnya nanti mohon dilindungi, misal cerita
dari sesepuh-sesepuh Islam Jamaah dulu. Ketika zaman Pak Harto misalnya kesana kemari minta perlindungan, akhirnya dia berlindung di Sekber Golkar misalnya. Islam Jamaah saat itu berlindung di Sekber Golkar yang akhirnya aman. Berpuluh-puluh tahun di Orde Baru dia berlindung di situ. Namun setelah Orde Baru sudah tidak ada, ganti reformasi, ya kita tahu arahnya kemana, ke orang-orang atau ke partai-partai yang masih besar, masih loyal, masih dianggap bisa melindungi. Sekarang tidak harus Golkar, dari PAN juga ada, di PDI juga ada, di mana Gerindra juga ada, Nasdem juga ada banyak Pak. Saya melihatnya banyak. Nah ini pokoknya mana yang aman, mana yang menguntungkan, mana yang sekiranya menguntungkan bagi Islam Jamaah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, apapun itu adalah sebuah kaifiyah siasah, cara metode siasat mereka untuk mencari aman. Namun di zaman ini medsos, saya melihat kawan-kawanku, kawan-kawan yang mantan-mantan juga ada, misalnya di Islam Jamaah pengurus organisasinya merangkul baca pres ini dan itu, kemudian diupload di media, jebret, nah mesti langsung dikomentari. Hati-hati Pak, elektabilitas Anda nanti akan menurun. Kenapa? Karena organisasi ini bermasalah. Ya, organisasi ada dualisme kepengurusan. Ada sang imam, ada amir, ada yang di BA, sistem BA. Yang bahaya adalah Anda itu dianggap kafir. Apa iya? Iya. Jadi Anda itu dikafirkan. Terkecuali kalau Anda mungkin ya sudah, Anda nggak kas buat dikafirnya, nggak dikafirnya, seperti dapat suara, ya monggo. Ya monggo, kalau seperti itu hak Anda. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Apa sih? Nih. Ada yang pengen nampang nih. Nah, kari sikil lah ya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Itu siasat semua. Sehingga saya sarankan baca pres bakal calon presiden misalnya. Jangan mudah-mudah lah ya, jangan mudah-mudah menerima Islam Jamaah. Nanti malah elektabilitas Anda akan menurun. Kenapa? Karena setiap sekarang di medsos menyebut organisasi itu, menyebut golongan itu, biasanya dimanapun medsos dikawal oleh para mantan-mantan yang siap membongkar. Semakin di-up misalnya di media yang lebih luas, maka semakin dikomentari, semakin dibongkar, dan memang tujuan kita seperti itu. Misal ini dimuat di TV One atau di Metro TV atau di Kompas TV, kawal. Berarti kalau ada baca pres, ada partai yang sengaja kemudian merangkul dan di-up ke media sosial, tentunya akan kita dikawal oleh para mantan, dibuka sekalian, dibongkar sekalian. Semakin tinggi ratingnya, maka semakin tahu, semua orang akan semakin tahu. Tapi tetap itu bukan dalam rangka menghancurkan, bukan dalam rangka memfitnah. Kita mengucapkan apa adanya. Kita adalah korban, kita adalah dulu mantan pelaku, kita adalah saksi juga. Silahkan aja. Maka saya berpesan kepada baca pres bakal calon presiden ya. Hati-hati, jangan berkolaborasi, jangan menggandeng Islam Jamaah, nanti Anda akan dimanfaatkan. Dia tetap satu komando, namun perintahnya kemana? Itu yang membingungkan. Dia komandonya satu, kita percaya komandonya satu, benar. Namun kadang dipecah, Jawa Timur milih ini, Jawa Barat milih ini, Jawa Tengah milih ini. Kadang satu karisidenan aja
satu provinsi aja, kabupaten ini milih ini, dan itu pinter untuk mengelabui jamaknya agar seakan-akan sama. Itu tidak boleh tanya satu dengan yang lainnya. Seperti kejadian dulu di tahun 2019 misalnya. Sore jam 8, jam 9 baru dapat informasi dari pusat. Dari seluruh pengurus-pengurus daerah, imam daerah terutama, untuk on HP-nya supaya on 24 jam saat itu, karena akan dihubungi dari pusat langsung. Dan syaratnya tidak boleh bertanya antar daerah. Misalnya ini mepet nih, berarti sebelah saya itu daerah beda, 700 meter itu sudah masjid daerah beda. Tidak boleh bertanya apakah nomor 1 atau nomor 2. Ternyata setelah ditelepon, kamu nomor 2, kamu nggak boleh bertanya daerah ini nomor 1, daerah kadang-kadang juga sama. Tujuannya apa? Seakan-akan yang kita ketahui, oh berarti perintah dari sana nomor 2. Oh yang sana, oh perintah sana dari sana nomor 1. Namun tidak semua taat sih, tidak semua tetap tidak taat, artinya taat untuk tidak bertanya, tetap kita bertanya. Saya pun juga bertanya saat itu. Namun apa pilihan nih, 1 atau 2? 1 mas. Oh no. Misal itu contoh. Oh itu 2. Ternyata hanya untuk plot-plot apa? Kantong-kantong massa. Dan ini akan, seandainya misalnya yang menang nomor 1, dia akan mendatangi itu atas dukungan kami. Warga kami saya arahkan, warga kami saya gerakkan untuk ini dan itu. Itu kalau seandainya nomor 1. Seandainya nomor 2 juga mengatakan seperti itu. Itu atas dukungan kami mengarahkan ke nomor 1, nomor 2, ini dan itu dan lain sebagainya. Begitulah cara licik apa politik ya, cara berpolitik Islam Jamaah. Namun di zaman ini saya sarankan pada Cawapres. Lalu bagaimana tindakannya Ustadz? Bagaimana tindakannya baca pres ketika didatangi? Sudah, ya dianggap ala kadarnya seperti halnya masyarakat yang lain. Didengarkan namun jangan sampai dimasukkan dalam hati juga. Anda nanti diperalat. Apalagi menyangkut kemudian si ketua organisasinya ini di Islam Jamaah kemudian mengunggulkan organisasinya. Anda mungkin bisa menjawab, kok saya dengar-dengar di MUI sedang dibahas Pak. Nah gitu aja, pancing aja. Kok saya dengar-dengar di kejaksaan, kok organisasinya dengan dibahas, itu apa sih? Ya itu aja. Nanti dia akan mengatakan itu fitnah, gini gitu. Padahal Anda sudah menyimak ulasan-ulasan para mantan. Anda sudah menyimak ulasan-ulasan penjelasan para mantan. Ya. Para mantan Islam Jamaah. Artinya itu hanya pertanyaan mancing. Sebenarnya yang bohong, yang fitnah siapa? Anda akan tahu. Ini mantan bukan 1, 2, 3. Ini mantan bukan 1, 2, 3 sampai 100. Namun sampai di angka ribuan. Ini mantan bukan kroco-kroco. Bukan mantan-mantan hanya rakyat jelata biasa. Ini mantan semua adalah mantan-mantan pendobrak, mantan-mantan pendoktrin, penerobos sang imam dan sebagainya. Sehingga sekali lagi masyaallah muslimin hafizahumullah taala, para baca wapres, para calon gubernur, calon bupati dan sebagainya, DPR, jangan percaya jika ada audiensi, jika ada audien dari golongan ini memamerkan program-programnya, mendukung dan sebagainya. Anda jangan percaya. Anda harus melihat perbandingan bahwa organisasi ini, bahwa golongan ini sedang tanda kutip bermasalah, yaitu bisa menghancurkan ketentraman, ketenangan, bisa menghancurkan hubungan antara suami istri, hubungan antara anak dan ayah, hubungan ayah dan anak, orang tua dan anak dan sebagainya. Sehingga jangan mudah percaya. Oke, insya Allah demikian saudaraku semua. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.